Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamura dan teman saya Dinianti Ayu Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Baku dan Tidak Baku. Apa itu bahasa baku? Apa bahasanya tidak baku? Apa saja fungsi bahasa baku? Apa saja fungsi bahasa tidak baku? Apa saja ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku? Bagaimana pemakaian bahasa baku dan tidak baku dengan baik dan benar? Apa saja contoh bahasa baku dan tidak baku? Apa saja kalimat bahasa baku dan tidak baku? Baik, di sini saya akan masuk di sesi pembahasan isi materi bahasa baku dan tidak baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar adanya keseragaman. Apa bahasa tidak baku? Bahasa tidak baku atau non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan digunakan di lingkungan yang tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku atau non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar. Ragam bahasa tidak baku atau non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan penulis: 1. Untuk mengetahui pengertian bahasa baku. Kedua, untuk mengetahui pengertian bahasa tidak baku. Ketiga, untuk mengetahui fungsi bahasa baku. Keempat, untuk mengetahui fungsi bahasa tidak baku. Kelima, untuk mengetahui ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Keenam, untuk mengetahui penggunaan bahasa baku dan tidak baku dengan baik dan benar. Ketujuh, untuk mengetahui contoh bahasa baku dan tidak baku. Kedelapan, untuk mengetahui contoh kalimat bahasa baku dan tidak baku. Fungsi bahasa baku menurut Hasan Alwi DKK 2003. Bahasa mendukung 4 fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi pemersatu. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penuturan berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Fungsi kedua, fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku yang membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Fungsi ketiga, fungsi pembawa kewibawaan pemiliknya. Bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise, fungsi pembawa wibawa yang berkaitan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Fungsi keempat, fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa. Atau fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi sehari-hari, yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar. Fungsi pengguna bahasa non-baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta penampilan saat berkomunikasi atau pembahasan. Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Pertama, ciri bahasa baku. A. Sebuah ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis
yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. B. Memiliki sifat kecendikian. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar berdasarkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. C. Baku atau standar adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamanan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Selanjutnya, ciri-ciri lain bahasa baku. A. Sebuah tidak terpengaruh bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. D. Imbuhannya secara eksplisit. E. Yang sesuai dengan pemakaian konteks kalimat. F. Tidak dan tidak terkontaminasi rancu. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa tidak baku. Bahasa non-baku atau tidak baku juga memiliki ciri khas yaitu: pertama, tapi terkesan berbeda dengan bahasa baku, memiliki arti yang sama. Dua, dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ketiga, dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. Keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia baku dan non-baku memiliki kode atau ciri bahasa dan fungsi penggunaan yang berbeda. Kode atau ciri dan fungsi setiap ragam bahasa itu saling berkait. Bahasa Indonesia baku berciri seragam, sedangkan ciri bahasa Indonesia non-baku beragam. Pemakaian bahasa yang mengikuti penggunaan bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, gunakan bahasa Indonesia baku dengan benar adalah penggunaan bahasa yang mengikuti bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, gunakan bahasa Indonesia non-baku dengan benar adalah penggunaan bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau tata bahasa baku, melainkan kaidah tata bahasa non-baku. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa baku. Pemakaian bahasa Indonesia non-baku dengan baik adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa Indonesia non-baku. Berikut ini adalah contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh pertama, apotek. Bahasa baku, apotik, bahasa tidak baku. Yang kedua, Februari. Bahasa baku, Februari, bahasa tidak baku. Yang ketiga, fotokopi. Bahasa baku, fotokopi, bahasa tidak baku. Keempat, hakikat. Bahasa baku, hakikat, bahasa tidak baku. Yang kelima, izin. Bahasa baku, izin, bahasa tidak baku. Contoh kalimat baku dan tidak baku. Kalimat tidak baku. 1. Semua peserta dari pertemuan itu sudah hadir. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Ketiga, mengenai masalah ketunaan harus segera diselesaikan dengan tuntas. Keempat, sebelum mengarang terlebih dahulu tentukan tema karangan. Kelima, pertandingan itu akan berlangsung antara regu A melawan regu B. Keenam, kita perlu pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Kalimat baku. 1. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara. Ketiga, masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas.
Keempat, sebelum mengarang, tentukan tema karangan. Kelima, peserta pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dan regu B. Keenam, kita memerlukan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Kesimpulan, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan dengan bahasa manusia, dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat di suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Bahasa Indonesia juga memiliki bahasa baku dan non-baku. Bahasa Indonesia baku pada umumnya sesuai dengan pola Spock dan biasanya dipelajari di sekolah dan digunakan pada lingkungan dan keadaan yang resmi. Begitupun dengan bahasa Indonesia non-baku. Masing-masing bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan ciri yang berbeda. Baik itu bahasa Indonesia baku dan non-baku, sebaiknya digunakan dan dipakai dengan benar. Saran, kita lebih peka dalam menggunakan bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain mempertahankan bahasa Indonesia yang berlaku, juga sebagai kebanggaan kita karena tidak mampu tanpa pulau dan etnis dari Sabang sampai Merauke.